Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai manajemen komunikasi proyek. Nah, sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, pertama-tama perkenalkan, ini anggota tim kami. Untuk presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa hal menarik mengenai manajemen komunikasi proyek. Yang pertama, apa itu manajemen komunikasi proyek? Yang kedua, komunikasi dalam proyek perangkat lunak. Yang ketiga, proses manajemen komunikasi proyek. Yang keempat, tujuan komunikasi di lingkungan proyek. Yang kelima, jenis komunikasi. Yang keenam, faktor komunikasi internal dalam mendukung kesuksesan proyek. Yang ketujuh, contoh studi kasus manajemen komunikasi proyek. Lalu yang ke-8, ada kesimpulan. Nah, topik pertama, pengertian manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek adalah proses penting yang bertujuan untuk memastikan informasi dalam proyek tersampaikan secara efektif dan efisien. Proses ini melibatkan beberapa aktivitas seperti perencanaan, pengumpulan, penyimpanan, penyebaran, dan pengelolaan informasi proyek. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk mencapai tujuan proyek, kepuasan klien, serta menjaga agar proyek berjalan sesuai anggaran dan waktu yang ditentukan. Proyek yang sukses biasanya didukung oleh komunikasi yang lebih baik dan tim yang solid dibandingkan dengan proyek yang gagal. Selanjutnya adalah komunikasi dalam proyek perangkat lunak. Nah, proyek perangkat lunak ini sangat membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Dalam sebuah tim proyek juga sangat penting diperlukannya sebuah komunikasi yang jelas dan akurat. Lalu, manajer proyek juga harus mampu memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja ini sesuai dengan ruang lingkup proyek, dengan budget, dan dengan rentang waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada proses manajemen komunikasi proyek, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perencanaan. Ini merupakan sebuah proses pendekatan komunikasi proyek dengan didasarkan pada informasi yang diperlukan dan diinginkan oleh stakeholder serta ketersediaan aset organisasi. Pada tahap ini, stakeholder harus sudah menentukan basic communication flow. Lalu yang kedua ada pengelolaan. Ini merupakan sebuah proses pembuatan, penyebaran, penyimpanan, pengembalian, pengelolaan, pengawasan, pengamatan, serta penempatan informasi proyek yang sesuai dengan rencana manajemen komunikasi. Lalu yang ketiga ada pengendalian, proses pemantauan dan pengontrolan komunikasi selama seluruh proyek berjalan untuk memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan stakeholder proyek. Kemudian ada tujuan komunikasi di lingkungan proyek. Yang pertama yaitu penyebaran arsip, di mana status pelaporan dan informasi yang lain yaitu mencakup riset dan statistik tentang proyek. Yang kedua, berbagi informasi tentang keputusan mengenai kondisi dan informasi proyek untuk mendapatkan penerimaan dan dukungan untuk keputusan itu. Yang ketiga, manajemen proyek menghubungkan dan mengintegrasikan sistem. Lalu ada beberapa jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, tertulis dan oral, kemudian pendengaran dan pembicaraan. Komunikasi oral yaitu seperti rapat dan panggilan, yang memungkinkan pertukaran dan respon yang cepat. Kemudian komunikasi secara tertulis yaitu seperti email dan laporan, kemudian dokumentasi. Kemudian ada pendengaran yang membuat anggota tim merasa didengar dan mendukung pemahaman bersama. Selain itu, kemampuan berbicara yang baik memudahkan untuk memberikan inspirasi dan arahan dalam proyek. Yang kedua, ada jenis komunikasi internal dan juga eksternal. Di mana komunikasi internal ini melibatkan interaksi antara anggota tim proyek, manajemen proyek, dan juga stakeholder yang terkait untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan proyek, tugas yang harus diselesaikan, dan juga perkembangan pada proyek. Nah, bentuk komunikasi internal ini mencakup berbagai metode seperti pertemuan tim, email, maupun laporan internal. Kemudian ada komunikasi eksternal. Nah, komunikasi eksternal ini berfokus pada interaksi dari pihak-pihak luar seperti sponsor, klien, maupun organisasi lain yang terlibat secara tidak langsung. Nah, komunikasi eksternal ini untuk memastikan bahwa pihak-pihak eksternal memahami perkembangan proyek, ekspektasi hasil, dan juga dampak dari setiap perubahan yang terjadi. Nah, pada keberhasilan proyek juga ditingkatkan melalui komunikasi internal dan juga eksternal yang efektif.
yang guna untuk membangun hubungan yang mendukung tujuan bersama dan memperjelas ekspektasi. Kemudian yang ketiga ada formal dan juga informal. Nah, komunikasi formal ini dilakukan dengan menggunakan jalur resmi atau biasa disebut dengan terstruktur. Nah, biasanya ini ada rapat yang dijadwalkan, laporan tertulis, maupun presentasi secara formal. Nah, laporan formal ini memungkinkan tim untuk membahas suatu isu yang penting, membuat keputusan, dan juga menyelaraskan tujuan dengan melibatkan anggota tim dan stakeholder. Nah, laporan formal juga berperan dalam dokumentasi resmi yang mendistribusikan informasi penting terkait status perkembangan proyek dan juga pemantauan kemajuan secara sistematis dan nantinya akan dapat diakses oleh semua pihak yang terkait. Di sisi lain ada informal. Nah, komunikasi informal ini berlangsung secara lebih cepat dan juga santai. Nah, biasanya itu melalui memo singkat maupun media telekomunikasi. Biasanya itu seperti telepon genggam. Nah, biasanya itu komunikasi ini membantu tim berinteraksi lebih fleksibel, mempercepat penyebaran informasi, dan sekedar mengklarifikasi hal-hal kecil tanpa melalui proses resmi. Nah, misalnya itu ketika ada pembaruan yang mendesak yang harus segera diketahui oleh tim, maka seorang manajer proyek mungkin akan menggunakan pesan teks maupun panggilan telepon daripada menunggu rapat resmi. Baik, saya akan melanjutkan tentang faktor komunikasi internal dalam mendukung kesuksesan suatu proyek. Yang pertama, terdapat kejelasan konten komprehensif dan terstruktur dengan baik. Yang kedua, informasi yang disampaikan dapat dipercaya. Yang ketiga, periodisitas, intensitas komunikasi. Yang keempat, terdapat keringkasan yang padat isinya, cara sintesis dan jelas untuk menyampaikan informasi. Yang kelima, waktu. Tenggat waktu yang wajar dan kesesuaian perubahan posisi. Yang keenam, terdapat bahasa. Bahasa umum dipahami oleh semua orang. Yang ketujuh, formalitas atau adopsi model formal dan template untuk komunikasi. Kedelapan, umpan balik seperti kritik, proposal, komentar, dan penilaian. Yang kesembilan, kelengkapan. Ketersediaan data semua yang diperlukan. Kesepuluh, menyimpan, memiliki akses ke data sebelumnya. Kesebelas, transparansi, atau setelah semua orang yang terlibat dan menyadari tugas. Ke-12, keamanan atau kerahasiaan atau studi kasus manajemen komunikasi proyek. Dari salah satu sumber jurnal yang dipublikasikan oleh Anissa, studi kasus perusahaan berbasis engineer, jurnal ini meneliti peran komunikasi sebagai faktor kesuksesan proyek di PT IPK yang telah berhasil menerapkan manajemen komunikasi efektif dengan berbagai metode dan media, termasuk media sosial. Penggunaan media sosial mendukung kemudahan interaksi, transparansi, fleksibilitas waktu, biaya yang efektif, dan akses informasi yang mudah. Namun, tantangan muncul seperti kurangnya interaksi sosial nyata dan keterbatasan informasi detail mengenai progres proyek. Untuk mengatasi ini, perusahaan disarankan untuk menyeimbangkan penggunaan teknologi dan interaksi langsung dengan solusi berupa aplikasi manajemen proyek untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Saya akan melanjutkan untuk bagian kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi yang telah dilakukan adalah keberhasilan proyek ini sangat bergantung kepada komunikasi yang baik karena dapat mencegah antara kesalahpahaman serta dapat mempercepat penyelesaian masalah. Manajemen komunikasi proyek ini mencakup beberapa hal seperti proses perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian informasi guna untuk mendukung pencapaian tujuan seperti kepuasan klien, ketepatan waktu, dan anggaran yang sesuai. Komunikasi yang efektif ini membantu dalam penyebaran informasi, pelaporan status, serta pengambilan keputusan dengan menerapkan berbagai metode seperti tertulis, lisan, internal, eksternal, dan vertikal. Kali ini kami mengambil contoh pada studi kasus di PT IPK yang menunjukkan penggunaan media sosial dapat mempermudah komunikasi, meskipun interaksi langsung itu tetap penting. Penggunaan aplikasi manajemen proyek dapat menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan antara teknologi dan interaksi manusia dalam mendukung keberhasilan proyek.
Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan sebagai dasar dalam menyusun tugas ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.